musim haji, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah selalu dipenuhi para peziarah. Jamaah haji kloter awal dari tanah air sendiri langsung diarahkan ke Madinah. Di kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ini, para jamaah haji dari tanah air biasanya mengejar ibadah yang populer disebut arba'in, yaitu sholat di Masjid Nabawi tanpa putus selama 40 kali. Ibadah sunnah ini berlandaskan pada sebuah hadis dalam riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Barang siapa sholat di masjidku 40 sholat tanpa ketinggalan sekalipun, dicatatkan baginya kebebasan dari neraka, keselamatan dari siksaan, dan ia bebas dari kemunafikan. Para jemaah tua maupun muda berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Bahkan semangat dan antusias jemaah yang begitu tinggi membuat kondisi kesehatan jemaah menurun. Tidak sedikit dari mereka yang jatuh sakit oleh karena faktor kelelahan, usia atau cuaca yang sangat berbeda dengan di tanah air. Padahal para jemaah masih harus menghadapi ibadah puncak, yaitu wukuf di Arafah dan rangkaian haji lainnya. Padahal kedatangan para jemaah haji ke Tanah Suci adalah untuk menunaikan ibadah haji. Dan inti ibadah haji baru dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wukuf di Arafah adalah puncak ibadah haji, sebab dia adalah salah satu rukun haji. Maka tak sah haji seseorang bila ia tidak hadir di Arafah untuk wukuf meski apapun kondisi jemaah. Bahkan tidak hanya yang sakit ringan, orang yang sedang sekarat pun dibawa hadir ke Arafah meski hanya sesaat demi menuntaskan rukun haji yang puncak ini. Dalam kitab Mawarid Az-Zam'an dan Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, tiada hari yang paling Allah sukai kecuali 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Tidak ada hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hari Arafah. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan orang yang berkumpul di Arafah di hadapan para malaikat yang berada di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perhatikanlah para hambaku itu yang datang kepadaku dengan tubuh lesu dan lusuh. Mereka datang dari penjuru dunia yang jauh. Semuanya berharap rahmatku dan memohon perlindungan dari azabku. Maka tidak ada hari di mana manusia paling banyak dibebaskan dari ancaman neraka, melainkan hari Arafah. Oleh karena itulah, amat disayangkan bila para jemaah haji yang sudah mempersiapkan dengan matang sejak di tanah air harus mengalami kesehatan yang tidak baik lantaran kelelahan mengejar ibadah yang sunnah. Akibatnya, ibadah pun kurang maksimal, sekalipun hajinya tetap sah dalam kondisi apapun selama memenuhi rukun haji. Maka para jemaah haji hendaknya mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Memang benar, ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan aktivitas jasmani yang tinggi dan harus siap berlelah-lelahan. Namun sayang, jika kelelahan ibadah itu terfokus pada yang sunnah, bukan yang wajib. Para jemaah haji yang tiba di Madinah hendaknya memprioritaskan keutamaan ibadah. Jikapun tidak melakukan arba'in 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi, para jemaah yang sholat di Masjid Nabawi tetap mendapatkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah.
kami kembali hadir dengan semangat untuk menambah pengetahuan Islami Anda. Semoga tayangan pagi ini menjadi salah satu jalan Anda dalam memahami Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Insya Allah. Haji sebagai sebuah ritual ibadah adalah penyempurna rukun Islam. Musim haji yang mulai berjalan di 2 bulan terakhir setiap tahun Hijriah ini menjadi momen migrasi musiman yang terbesar di dunia. Diperkirakan lebih dari 3 juta manusia berdatangan untuk menyempurnakan rukun haji yang salah satu di antaranya adalah tawaf. Prosesi mengelilingi Ka'bah yang terletak di dalam Masjidil Haram ini menjadi salah satu rukun yang harus dikerjakan untuk meraih keabsahan ibadah haji. Maka tak heran kiranya jika pemerintah kerajaan Arab Saudi harus terus bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Berbicara mengenai Masjidil Haram dan kota Mekah, maka pasti akan menyinggung sebuah bangunan persegi bernama Ka'bah. Inilah bangunan yang menjadi kiblat atau pusat sholat seluruh umat muslim di seluruh dunia. Atap dan dinding Ka'bah tertutup oleh kain kiswah. Salah satu bagian kiswah adalah al-barqaf yang berfungsi sebagai penutup pintu Ka'bah. Kiswah dipenuhi dengan tulisan-tulisan indah yang mengagungkan kekuasaan Allah, seperti kalimat Allah Rabbi dan Hasbiyallah. Tapi sayangnya di kalangan sesama umat muslim ada yang memiliki pemahaman yang berlebihan terhadap kiswah. Salah satu hal yang mencolok adalah kasus pemotongan bagian kecil kiswah yang dilakukan oleh jamaah umrah asal Indonesia di bulan Februari yang lalu. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami Ka'bah dan seluruh bagiannya hanyalah sebuah bangunan duniawi yang atas perintah Allah menjadi arah kiblat sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat ke-144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jamaah haji harus memiliki pemahaman mendalam mengenai keutamaan Ka'bah dan seluruh bagian-bagiannya, termasuk kiswah. Jamaah haji dan seluruh kaum muslimin harusnya membatasi makna Ka'bah sebagai bangunan kiblat. Memanjatkan doa di sekitar Ka'bah memang mustajab. Tapi yang harus diingat, kita harus meyakini dan menggantungkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang berasma As-Samad, Tuhan yang maha bergantung segala sesuatu. Manjur dan mujarabnya doa di sekitar Ka'bah karena Allah Ta'ala telah menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi yang terbaik untuk berdoa. Dan tidak pantas mengambil beberapa bagian Ka'bah seperti mengambil kiswah agar memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memudahkan urusan duniawi kita. Inilah hal penting yang harus dijaga oleh semua muslim. Berada di dekat Ka'bah bukan berarti tak ada ancaman untuk membelokkan tauhid. Jika tidak berhati-hati dan mendalami arti La ilaha illallah, pembelokan pemaknaan atas mustajabnya Ka'bah sebagai tempat berdoa juga tampak dari perilaku menggosokkan pakaian ke dinding Ka'bah. Ketika mulai tumbuh keyakinan bahwa potongan kiswah atau dinding Ka'bah memiliki tuah atau sanggup melancarkan perkara duniawi seperti jodoh, rezeki, hingga ilmu kebal, bisa jadi kita mulai melangkah untuk menggadaikan keyakinan bahwa Allah adalah Rabb yang maha kuasa lagi maha perkasa yang mengatur seluruh hidup dari hambanya. Na'udzubillah min zalik. Bagian Ka'bah yang diajarkan untuk dicium atau diusap adalah Hajar Aswad, sebagaimana sabda beliau dalam riwayat Ibnu Majah. Hajar Aswad sungguh akan datang pada hari kiamat. Ia mempunyai 2 mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara, serta bersaksi atas orang yang mengusap atau menciumnya dengan benar. Hajar Aswad merupakan batu berasal dari surga
Yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup dan akhirnya sekarang berwarna hitam. Menghitamnya Hajar Aswad sesuai dengan sabda Rasulullah karena tumpukan dosa-dosa dari manusia. Maka pada saat tawaf, jika memungkinkan, cium atau usaplah Hajar Aswad, karena inilah tuntunan dari Rasulullah. Tapi, keutamaan mencium dan mengusap Hajar Aswad ini juga mulai bergeser pada kesempatan mencari keuntungan bisnis dengan latar belakang mengejar ibadah sunnah. Di dekat Ka'bah lazim ditemui para joki yang sanggup mengantarkan jamaah mendekat ke Hajar Aswad sehingga memungkinkan untuk mencium dan mengusapnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa perilaku ini adalah sebuah kekeliruan yang harus dijauhi. Karena cara joki membukakan jalan bagi kita dengan cara mencegah, menyingkirkan, hingga menyakiti jamaah lain. Padahal dalam Islam menjaga diri agar tak menyakiti sesama muslim adalah wajib. Artinya, ketika seorang jamaah memutuskan menyewa joki agar dapat mencium Hajar Aswad, maka sejatinya ia sedang mengejar sebuah amalan sunnah, tapi malah berpotensi mengerjakan sesuatu yang haram. Wallahu a'lam bissawab. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat Indonesia bahwa orang yang pulang dari ibadah haji akan senantiasa didampingi malaikat hingga 40 hari kemudian. Maka banyak orang yang kemudian datang meminta doa. Pemahaman ini masih sulit dicari landasan ilmiahnya dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Namun yang harus disadari, haji adalah sebuah ibadah penyempurna rukun Islam. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, seorang yang berhaji dan mabrur, maka ia akan mendapatkan satu tempat di surga. Dari umroh yang satu ke umroh berikutnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya, melainkan surga. Seorang haji yang mabrur karena ikhlas beribadah karena Allah, serta membiayai perjalanan ibadahnya dengan harta yang halal, sejatinya adalah pribadi-pribadi soleh. Maka alangkah beruntungnya kita jika memiliki orang tua, saudara, kerabat, dan relasi yang insya Allah berstatus sebagai seorang haji mabrur. Kesalehan seorang haji inilah yang bisa menjadi perantara doa kita kepada Allah, atau yang disebut dengan tawasul bil ahya atau tawasul melalui orang yang masih hidup. Maka banyak ulama yang memperbolehkan tawasul ini sepanjang yang mendoakan adalah orang yang soleh yang masih hidup. Beberapa orang yang diperbolehkan kepada kita untuk bertawasul adalah kepada orang tua dan orang-orang soleh. Maka sasaran tawasul kita adalah orang tua kita yang baru saja selesai melaksanakan seluruh ibadah hajinya. Melakukan tawasul kepada orang-orang soleh, termasuk yang baru saja pulang dari berhaji di Tanah Suci, adalah sebuah upaya manusia untuk berdoa kepada Rabb-nya. Doa adalah perisai sekaligus senjata bagi orang-orang beriman. Dengan berdoa, seorang hamba mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Sang Maha Pencipta. Doa merupakan wujud kedekatan seorang hamba dengan Khalik-Nya. Karena sesungguhnya, seluruh ibadah yang dilakukan seorang hamba bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat ke-60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah sama saja dengan orang yang sombong dan tidak memahami hakikat ibadah. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah inti ibadah, dan tidak ada seorang pun yang akan binasa bersama doa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah mempertegas kepada Rasulullah tentang doa, bahkan menggunakan kata aku yang akan mengabulkan setiap doa yang diminta oleh hambanya. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat.
Aku mengabulkan doa orang yang berdoa bila ia berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka memenuhi seruanku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam bimbingan. Rasulullah mengingatkan bahwa doa seorang mukmin selama doa itu baik akan dikabulkan Allah melalui 3 cara. Allah mengabulkannya di dunia atau menangguhkannya dan menggantinya dengan pahala di akhirat. Atau doa bisa menjadi penolak bala, mengganti sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Semoga seluruh doa kita, baik yang kita sampaikan secara langsung kepada Allah maupun melalui tawasul pada jamaah sepulang dari haji, dikabulkan dan dimakbulkan. Amin, Allahumma amin. Haji sebagai gelar yang disematkan di depan nama adalah sebuah fenomena yang lazim ditemui di masyarakat. Pencantuman gelar haji di depan nama ini memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tetapi bukan berarti sesuatu yang tidak diteladankan oleh Nabi SAW berarti dilarang. Sah-sah saja jika seseorang ingin mencantumkan gelar haji atau hajjah di depan namanya. Hukum pencantuman gelar haji atau hajjah sangat tergantung dari individu yang melakukannya. Panduan dasar dalam perkara ini terletak pada tujuan seseorang berhaji. Ada tiadanya gelar seharusnya tidak mempengaruhi niatan seseorang bertalbiyah dan berihram di tanah suci. Niatan utama seseorang bersafar agar dapat melaksanakan wukuf di Arafah adalah menyempurnakan rukun Islam. Ketika menjalankan seluruh prosesi ibadah mulai dari berihram hingga melakukan tawaf wada, seseorang harus meyakini bahwa haji sejatinya berinti pada peningkatan keimanan dan keislaman. Penulisan gelar haji atau hajjah bisa dilaksanakan ketika bertujuan untuk membatasi diri dari perilaku maksiat. Adanya sebutan Pak Haji atau Bu Haji diharapkan mampu menjadi sebuah peringatan ketika ada godaan untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Penamaan haji di depan nama semoga menjadi jalan muhasabah dan semangat untuk meningkatkan aktivitas dakwah. Ketika diri ini sudah terbersit niat untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari pencantuman gelar haji atau hajjah di depan nama, maka segerakanlah luruskan niat ibadah haji. Diri ini seharusnya tak meniatkan berhaji agar sepulangnya mendapatkan penghormatan sebagai guru dan layak mendapatkan pengakuan sebagai orang alim. Jangan sampai pencantuman gelar haji justru menjadi ladang subur untuk tumbuhnya penyakit hati bernama ria. Status sebagai seorang haji memang memiliki keutamaan dalam sistem sosial di Indonesia, terutama ketika berkecimpung dalam kegiatan ibadah secara berjamaah. Acap kali terjadi sepulang haji, seseorang mendapatkan peningkatan nilai dari masyarakat. Seorang haji biasanya langsung dipersilahkan bahkan diwajibkan untuk menjadi imam sholat berjamaah di masjid kantor atau dekat rumah. Kewajiban menjadi imam ini sejatinya tidak melekat dalam tuntunan syariat kepada seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji. Namun marilah kita mempelajari beberapa prinsip dalam memilih imam, utamanya saat sholat berjamaah. Prinsip memilih imam adalah menetapkan seseorang yang dapat dijadikan panutan. Sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari, imam itu diangkat tak lain agar menjadi panutan. Dan hadis ini diperkuat oleh hadis Bukhari lainnya. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk ditaati. Apabila imam takbir, maka makmum mesti takbir. Apabila imam ruku, maka makmum mesti ruku. Apabila imam sujud, maka makmum mesti sujud. Dan apabila imam salam, maka makmum mesti salam. Keteladanan adalah kunci mengapa seseorang dipilih menjadi seorang imam. Maka ketika telah mendapatkan kesempatan untuk menyempurnakan rukun Islam, berusahalah sebaik mungkin menjaga perilaku agar senantiasa berada dalam koridor siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sebuah jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah berikan nikmat. Yang harus disadari, telah berhaji tidak otomatis mengubah sikap sehingga menjadi lebih alim. Sudah melaksanakan haji tak lantas secara langsung meningkatkan level kesabaran.
dan menunaikan ibadah haji tak serta-merta menambah pengetahuan dalam bidang agama. Maka ketika diri ini sudah merasa layak untuk menempelkan gelar haji sebagai bagian dari identitas diri, merubah perilaku agar lebih alim, sabar, dan memahami agama adalah hal yang menjadi kewajiban tak tertulis. Doa agar selama di tanah suci agar dijauhkan fitnah dunia bisa jadi tergantung pada keistiqomahan di tanah air. Bisa jadi makbulnya doa untuk menjadi insan yang gemar beramar ma'ruf tergantung dari kuatnya tekad untuk selalu menjaga diri dari perbuatan mungkar. Bagaimanapun juga, tanah suci bukanlah sebuah lokasi ajaib yang mampu mengubah seorang individu menjadi hamba yang berakhlak mulia. Semuanya tergantung pada tekad, niat, dan ketulusannya. Keluhuran budi sesuai dengan ajaran Islam membutuhkan kerja dan usaha. Tapi bisa jadi ketika haji kita mabrur, itu menjadi modal utama untuk meraih predikat sebagai seorang teladan karena kepribadian terpujinya. Maka sepulang haji, seseorang sudah memiliki nilai dakwah wajib, yaitu menunjukkan dan meneladankan perilaku yang lekat dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang haji pun sejatinya memiliki kewajiban untuk memperdalam ilmu agamanya, sehingga ia tak hanya bisa dan bersedia dipilih menjadi imam sholat berjamaah, tapi juga menjadi sasaran untuk mencari jawaban atas sebuah permasalahan. Seorang haji diharapkan menjadi embun yang menyegarkan komunitas sosial dengan ilmu dan pemahaman yang dimilikinya. Terpilihnya Anda sebagai insan yang dipanggil Allah bukanlah sebuah perkara yang tiba-tiba dan tanpa hikmah di baliknya. Bisa jadi kepergian Anda selama bulan Zulqa'dah hingga Zulhijjah di tanah suci adalah cara Allah mendidik hambanya agar senantiasa belajar untuk mengarungi luasnya samudera ilmu. Kepemimpinan yang seolah terkait dalam segala aktivitas ibadah sepulang haji seharusnya tidak dimaknai sebagai sebuah kewajiban yang memberatkan. Terlebih ketika keharusan menjadi imam malah menyebabkan Anda enggan untuk melangkahkan kaki ke masjid. Bagaimanapun bagi seorang laki-laki, sholat berjamaah di masjid adalah sebuah keutamaan. Semoga seluruh ibadah jamaah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran mabrur, sehingga setibanya di tanah air kita bisa mendapatkan bimbingan dari orang-orang yang memang layak untuk dikedepankan dalam meneladankan kebijakan dan kebajikan. Semoga masjid-masjid di seluruh pelosok Nusantara lebih makmur dan lebih hidup karena menjadi media dakwah dari jamaah-jamaah yang baru saja kembali dari tanah suci. Amin. Allahumma amin. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.